Tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Baik teman-teman, untuk mensimulasikan program pembubutan yang sudah kita buat, kita menggunakan simulator yang bernama SwanSoft CNC. Kita klik toolbar atau icon SS CNC, kemudian pada pilihan CNC system atau panel kontrol kita gunakan Sinumerik 802 SET, kemudian kita klik run. Maka akan tampil panel kontrol dan mesin yang bisa kita lihat di sini. Berikutnya adalah mengaktifkan panel kontrol 802 Siemens. Berikut ini, yang pertama kita klik adalah K1. Kemudian di sini tampil warning please return machine origin. Kita klik OK. Kemudian kita klik arah sumbu positif pada masing-masing sumbu. Yang pertama adalah X positif, kemudian Z positif. Nah, maka mesin sudah siap untuk kita operasikan. Nah, di sini tampilan mesinnya seperti ini. Kita bisa menggunakan tampilan 2 dimensi dan juga tampilan 3 dimensi. Kita siapkan yang pertama adalah benda kerja. Kita klik workpiece, kemudian stock size. Kita bisa mengisikan diameter dan panjang benda kerja. Nah, misalnya kita isikan diameternya 50 dan panjang 85, dan kita klik OK. Kemudian kita klik replace di sini dan klik OK, maka benda kerja sudah bisa kita lihat. Untuk mengatur seberapa dalam benda kerja masuk ke cak, kita bisa menggunakan clamp position out atau clamp position in seperti ini. Kita bisa juga menggunakan tampilan 2D view supaya kita bisa melihat berapa mili benda kerja kita dijepit oleh cak. Misalnya kita jepit sedalam 10 mili seperti ini, yang tersisa adalah 75 mili. Selanjutnya kita akan menggunakan tampilan 2 dimensi ini dalam menginputkan program sampai selesai. Ketika kita akan mensimulasikan proses, kita bisa melihatnya dalam tampilan 3 dimensi. Benda kerja sudah siap, kita lanjutkan dengan mengatur alat potong yang akan kita gunakan. Kita klik Tools Management, kemudian kita pilih baris pertama, kemudian kita Add to Tool Turret, Tool Station number 1. Kita lihat, kemudian kita klik OK. Nah, ketika alat potong kita menghadap sebelah kanan, maka masih bisa kita atur alat potong yang kita gunakan ini. Kita gunakan yang posisinya eksternal turning LH, dan tip yang kita gunakan juga bisa kita pilih. Misalnya kita menggunakan 55 derajat. Kemudian kita OK. Seperti ini perubahannya. Nah, di beberapa jenis pembubutan juga kita bisa mengatur pahat berada di posisi di seberang benda kerja atau di dekat operator. Kita bisa menggunakan mesin operation, CNC parameter. Pilihannya adalah front dan rear mounting tool turret. Kita coba melihatnya di posisi front seperti apa. Seperti ini front. Nah, tapi ini bukan pilihan kita. Kita kembalikan ke mesin operation, CNC parameter. Kita pilih yang rear seperti ini.
Kita akan mendekatkan ujung alat potong ke posisi yang dekat dengan benda kerja. Kita gunakan tombol jok, kemudian arah sumbunya Z. Maka bergerak seperti ini. Jika kita ingin bergerak lebih cepat, kita gunakan mode rapid seperti ini. Jangan lupa mengembalikan ke posisi mode normal. Kita buat lebih dekat. Nah, sekarang kita bisa memutar benda kerja untuk melakukan proses setting titik nol. Kita menggunakan mode manualnya menggunakan spin start seperti ini. Dengan catatan kita tidak bisa mengetahui atau mengatur RPM seperti yang kita kehendaki. Maka kita bisa menggunakan pilihan alternatif berikutnya adalah menggunakan MDI. Maka di sini kita bisa mengatur seberapa cepat putaran benda kerja kita atau berapa RPM yang kita inputkan. Misalnya kita menggunakan 800 RPM. Kita klik S800 M4. Kita klik input dan kita klik cycle start. Kita akan lakukan setting titik nol di sumbu X untuk yang pertama, nanti kita lanjutkan di sumbu Z untuk yang kedua. Kita gerakkan ujung pahat kita untuk membubut permukaan diameter benda kerja. Kita bisa menggunakan jok X minus. Untuk mengatur ketelitian, kita bisa menggunakan menu VAR. Sini ada pilihan angka 1000 incremental, 100 incremental. Maksudnya adalah kalau angkanya 100, artinya setiap gerakan ketelitiannya adalah 100/1000 atau 0,1 incremental. Jadi kita bisa menggerakkan pahat secara lebih teliti. Kemudian kita sayatkan kira sejauh 10 mili. Kemudian kita hentikan putarannya dengan reset. Kita akan ukur hasil penyayatan kita menggunakan measure diameter. Kita klik pada bagian yang kita sayat tadi. Di sini akan tampil diameter 49.844. Kita catat 49844. Kita keluar dari measure. Kita masuk ke menu kemudian parameter, tool correction, get count. Kita masukkan diameter kita adalah 49.844. Kemudian calculate, oke. Kemudian kita up, kemudian M di sini fungsinya adalah menormalkan layar monitor. Kita bebaskan dengan jok ke arah X positif, jangan sampai terbalik. Dan kita bebaskan juga di arah sumbu Z. Ya, seperti ini. Kita akan cek. Ya, ini override gerakan pahat ini bisa kita atur mau lebih lambat dari gerakan pahat secara normal atau mau lebih cepat. Kita gunakan feeding override. Juga bisa juga menggunakan RPM override untuk mempercepat atau memperlambat putaran spindle. Oke, kita akan cek posisi titik nol di X dengan perintah G90 menggunakan
perintah MDI ya tadi, MDI M G90 G54 P1 D1 menuju X0. Kemudian kita input second start. Nah, di sini lokasi titik 0 untuk sumbu X kita. Baik teman-teman, kita bebaskan ke arah X positif. Kita akan berikutnya setting di sumbu Z. Kita putar lagi spindle kita dengan MDI S800 M4. Kemudian kita input dan kita second start. Kita akan sentuhkan atau kita sayatkan ujung alat potong ke ujung benda kerja. Jobnya kita atur dengan kita kurangi gerakan pahat kita sampai 20%. Kita dekatkan. Ya, jika sudah dekat kita gunakan part 100 sampai tersayat. Ya, ketika pahat sudah menyayat ujung benda kerja, kita masuk ke menu parameter zero offset. Pastikan kursor kita berada di arah sumbu Z dan akan kita inputkan di G54. Jangan sampai salah tempat di G55 atau G56. Pastikan di G54 kalau kita menggunakan G54. Kemudian determine tool numbernya T1, oke. Kemudian kita calculate, diakhiri dengan oke. Up, kemudian monitor kita pencet supaya layarnya normal. Kita lanjutkan dengan memfacing ujung benda kerja sampai ke melebihi garis sumbu ya. Kita tekan jok, pastikan di sini lebih kecil dari 100% ya. Kita akan gunakan 10% saja supaya penyayatannya pelan seperti ini sampai pahat melebihi sumbu benda kerja. Sehingga ujung benda kerja menjadi rata. Oke, sudah dekat, mendekati sumbu. Nah, kalau sudah tersayat semua, kita bebaskan dengan print jog. Kemudian ini kita 100% kan, plus di X. Ya, kita ambil jarak agak jauh dari ujung benda kerja. Kita akan cek posisi titik 0 di sumbu Z. MDI G90 G54 T1 D1, kemudian kita gunakan G1 menuju Z0 dengan feeding 0,2 input second start ya. Baik X maupun Z kita sudah setting, maka berikutnya nanti kita lanjutkan dengan input program sekaligus eksekusi program. Kita reset, kemudian kita masuk ke menu program, kemudian kita masuk ke tombol next dan kita klik new. Misalnya saya akan memberi judul bubut 1, dan kita klik OK. Bubut 1 programnya sudah ada. Isi bubut 2 ya, isinya adalah G54, kemudian T1 G95 F0,2, S nya
800, kemudian M4, M8, kemudian posisi start X nya 60, Z nya 5, kemudian kita masuk ke LCC 95, bubur 2, R105 nya kita isi 9, R106 nya kita isi 0,1, R108 atau DOC kita isi 0,5, kemudian R109 0, R110 0,1, R111 0,3, R112 0,1, kemudian kita klik OK. Pembebasan D0, X nya 60, Z nya 20, kita akhiri dengan M30. Next, kemudian kita close. Kita next lagi, kita membuat subprogramnya. Bubut 2.SPF. SPF nya jangan sampai lupa. Kita klik OK. G1 X28.4, G1 Z nya minus 38, G1 diameter berikutnya adalah X36, kemudian G1 Z nya minus 48, berikutnya G1 X nya 43, G1 Z nya minus 70, G1 X nya 60, kemudian diakhiri dengan RET. Next, kita close. Nah, yang kita pilih adalah main programnya, bubut 2 MPF ya. MPF nya kita select, maka kita bisa melihat trace dari program kita. Nah, seperti ini yang disebut dengan trace. Bentuknya sesuai dengan perjalanan ala potong. Kemudian kita bisa mensimulasikannya dengan mode auto. Pastikan pintunya ditutup, close mesin door, kemudian kita start. Nah, seperti ini teman-teman proses penyayatannya. Sedikit demi sedikit, ini yang kita sebut sebagai stock removal. Kita bisa melihatnya juga di tampilan 3 dimensi seperti ini. Ini finishingnya. Nah, bendanya sudah jadi. Kemudian kita ukur dengan masuk ke measure, kemudian measure distance. 70, diameternya masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Kita exit measure ya, kemudian kita bisa cek program, edit dan lain sebagainya. Masuk ke menu open. Nah, di sini sudah ada program yang kita buat. Isi di sini bisa kita edit. Terus monitor kita bisa mensimulasikannya lagi dengan Sega Start. Di tampilan 2 dimensi seperti ini.
atau kita bisa juga membuat benda kerja ini menjadi utuh kembali. Masuk ke stock size, kita klik benda kerja kita, bagian replace kita klik 2 kali, kemudian kita OK, maka benda kerja menjadi utuh dan kita bisa mensimulasikannya lagi. Kemudian di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk recording dan lain sebagainya, kemudian bulan dan lain sebagainya. Bulan bisa kita lihat juga mengalir, kemudian baik, kita simulasikan sekali lagi dengan cycle start. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa melanjutkannya untuk latihan-latihan berikutnya, tidak hanya untuk kontur lurus, bisa juga untuk kontur chamfer, bisa juga untuk kontur radius, dan bisa untuk mengecek apakah program yang kita buat sesuai dengan gambar kerja yang disampaikan ke teman-teman atau benda kerja yang akan dibuat. Demikian teman-teman, selamat belajar dan tetap semangat. Miko, Jos.